Halo, selamat datang kembali di Ruang Ngobrol. Halo. Masih bersama aku dari OPFCI juga. Nah, di siang yang cerah ini, siang ini, kita akan masih membahas One Piece, review One Piece chapter terbaru ya teman-teman. Sebelum itu, teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Akan ada banyak pembahasan One Piece tiap minggu dan juga bahasan soal komik dan anime lainnya. Oke, lanjut. Langsung. Kita akan langsung bahas Jadi chapter sesuai 1100 ya Mas ya. Akhirnya di milestone 1100 ini sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Tapi ya, di luar dugaan kami ternyata tidak spesial banget. Tapi banyak hal-hal menarik sih yang bisa dibahas kayak. Jadi di chapter ini sesuai dugaan kita minggu lalu, Kizaru beneran muncul ya. Cuman yang menarik di bagian ini itu ternyata X-Drake, ini X-Drake muda, itu ternyata dulunya anak buahnya Kizaru, makanya menjelaskan banget kenapa X-Drake itu tahu soal pasifista. Aku tuh nggak nyangka kalau dia X-Drake loh, bentuknya aku kaget pas pertama lihat. Ya Ternyata X-Drake mudanya. ini kayak konfirmasi kecil aja sih dari Oda kalau ini loh taunya Ya, dari sini ya, gitu doang sih. as usual, subtil gitu dari Oda. Hal-hal kecil gitu emang menarik sih Oda, soalnya biasanya emang gitu kan caranya. Terus lanjut. Nah, sama Saturn, seperti dugaan teman-teman semua juga pasti udah menduga di sejak chapter sebelumnya kalau apa namanya, deal-dealannya ini emang sama Saturn gitu kan. Udah seperti yang kita duga kemarin kalau dilihat dari Denden Musuh Hitam, emang Saturn ini menyadap pembicaraan Vegapunk sama Kuma, dikonfirmasi juga di chapter ini. Maka sesuai prediksi kita ya. Dan aku yakin juga teman-teman pasti kepikiran juga. Tapi yang jelas akhirnya kita dikasih konfirmasi kalau Saturn memang yang punya andil besar dalam memanipulasi, bukan manipulasi, apa sih istilahnya Mas, deal-dealannya itu loh, negosiasi. Buat negosiasi yang kemudian membuat Kuma menjadi Shichibukai dan Kuma seperti sekarang itu semuanya andilnya Saturn ya. Dan lagi diperlihatkan Vegapunk itu man of science banget, dia menolak untuk melakukannya, tapi ya gimana, kamu tuh kan orang marin, orang angkatan laut ya, gimana sama Saturn digituin, jadi akhirnya ya belenggunya itu yang nggak bisa hilang sih, ya mau nggak mau akhirnya. Dan sekali lagi kan Vegapunk bukan orang jahat. Dan yang menarik itu Kuma pada akhirnya ya udah nggak apa-apa, yang penting Boninya sembuh gitu. Dan beneran ya, kayak tulus banget ini, ya Allah, kena gitu ya Mas ya. Ya Allah, jadi tuh beneran apa ya, ya Kuma itu embodiment of father lah. Teman-teman yang punya anak mungkin akan bisa sangat mengerti, akan bisa sangat relate dengan chapter ini. Yang belum punya anak juga mungkin akan ikut sedih gitu. Perlu dicatat ini sebenarnya bukan anaknya Kuma loh, tapi dia masih benar-benar ya, emang tema besarnya One Piece ya, keluarga tanpa ikatan darah. Keluarga tanpa ikatan darah kan, One Piece itu kan core cerita sana kan, jadi ya bagus lah emang. Ya keren lah ini. Aku udah selalu bisa bikin ini kayaknya chapter-chapternya merinding deh. Iya, hampir setiap chapter itu kita dikasih momen-momen di mana Kuma itu orang baik, tapi tragis. Iya, ya Oda emang cuman punya yang menarik, ternyata benar kata Mas Daris di minggu lalu, kalau dari awal tuh Kuma Vegapunk tuh nggak pengen Kuma hilang akal, nggak pengen Kuma jadi ini, cuman pengen dia jadi basis dari klon. Iya, memang. Emang semuanya itu gara-gara Saturn. Tidak, dia juga tidak ingin Kuma dimodifikasi dan lain sebagainya kan, basisnya doang. Karena darah dan pokoknya fisiologinya Kuma itu memang cocok untuk base pasifista yang diinginkan awal ya. Jadi pas pemain. Tapi ya
shit happens for government ya memang, dan di setiap chapter kita ditunjukkan betapa baiknya Kuma, di setiap chapter kita ditunjukkan betapa jahatnya Tenryubito. Bukan satu, Tenryubito secara Iya umum, sih. secara general. Lanjut. Shit lah. Oke, lanjut aja. Ini ada poin yang menarik yang pengen tak bahas di sini, Mas. Gimana? Vegapunk itu dari sini ini kelihatan kalau dia terinspirasi untuk menciptakan satelitnya Vegapunk, mulai dari Saka, Lilith dan kawan-kawan. Cuman dia bilang di sini kalau dia butuh 5 orang lagi. Dia bilangnya spesifik angkanya 5. Apakah ini berarti York ini adalah kelebihan yang tidak diinginkan, makanya pas gitu di nomor Aku 6-nya. punya pendapat berbeda sih, tapi ya nggak apa-apa. Tapi ini kayak subtle aja gitu dari Vegapunk, kalau dia rencana awalnya 5, di pikiran awalnya 5. Jadi satu lebih ini kayak ekses yang sebenarnya tidak diinginkan oleh Vegapunk, tapi karena somehow dia dengan pertimbangan lain dia mau akhirnya membuat 6. Jadi kayak di luar perhitungan awal gitu loh. Segalanya terjadi di luar perhitungan awal. Bisa juga seperti itu. Kalau aku lebih ke, kalau ingat dari awal aku pernah bilang 1-2 kali bahwa Lilith itu adalah bukan klon. Aku pernah bilang seperti itu. Oh iya, menarik. Pernah bilang seperti itu. Jadi aku masih di sana. Tapi ya pendapatmu tadi juga cukup masuk akal juga. Jadi mungkin Lilith itu satu-satunya yang bukan duplikat Vegapunk. Benar. Ya, mungkin kita lihat lagi, tapi nanti pasti kebuka kok di belakang. Soalnya kelihatan ya dari sebagian besar Vegapunk ini tubuhnya robotik. Lilith itu yang benar-benar manusia banget. Secara fisiologi ya, secara fisik yang bisa menjadi manusia itu cuma Lilith. Iya. Masuk sih. Lanjut ya Mas ya. Lanjut dulu. Nah, ini adegan kecil juga, kita dikasih lihat bagaimana keakraban 5 orang ini di masa lalu. Sampai Kizaru pun ikutan berdansa nikah. Ini sedih banget tuh aku. Ini yang bikin aku agak ngerasa aneh, kalau Vegapunk, Kuma, Bonnie, Sentomaru oke lah ya kan, mereka emang pada dasarnya tidak memihak pemerintah. Mereka hanya, Kuma itu memihak pada Bonnie memihak pada Kuma, Vegapunk memihak pada sains, Sentomaru memihak pada Vegapunk. Hanya Kizaru yang benar-benar budak pemerintah. Makanya dari adegan ini banyak yang berpikiran apakah Kizaru itu sebenarnya nanti bakal ikutan mihak Vegapunk apa gimana? Karena dia aku sih enggak. Cuman ada yang mikir gitu Mas, karena dia udah seolah-olah Kuma ini menyebarkan pahamnya nikah sampai ke Kizaru gitu loh. Iya. Kalau aku sih lebih ke gini ya, Kizaru itu kan jadi kita kan udah melihat beberapa sifat admiral ya, ada yang benar-benar strict, jahat buruk, ada yang patuh mutlak pada atasan seperti Aramaki yang pengen menjilat atasan, ada yang memihak rakyat seperti Fujitora, ada yang memihak keadilannya sendiri seperti Aokiji. Nah, Kizaru ini adalah embodiment pegawai negeri sipil yang baik dan benar. Dia benar-benar manut banget ya. Karena dia bisa memisahkan mana pekerjaan, mana kehidupan pribadi. Jadi yang dia tunjukkan dengan Sentomaru, keakrabannya dia itu adalah dirinya sendiri. Tapi ketika diharuskan untuk bekerja, ya dia bekerja. Dia tidak menjilat gitu. Dia juga tidak menjilat, tidak seperti Aramaki yang menjilat, ingin dipuji Akainu gitu sok-sokan gitu. Ya dia tuh cuma bekerja aja. Kizaru tuh cuma bekerja aja. Di luar pekerjaan ya dia melakukan hal sesuai keinginannya. Seperti akrab dengan, berarti apa-apa ya. Ini adalah embodiment pegawai negeri sipil yang baik dan benar. Bagaimana kita ditunjukkan banyak pegawai negeri yang lain dengan cara bekerja yang berbeda-beda di dunia One Piece kan. Ya emang mereka pada dasarnya adalah aparatur negara ya. Angkatan laut mereka soalnya. Kalau aku lebih ke sana sih Mas Bro.
Ya. Cuman aku suka detail ini sih, berarti kan Kuma itu emang suka menyebarkan ajaran nikah gitu loh. Paham. Pahamnya nikah gitu. Oke. Lanjut. Nah, di sini waktu perpisahannya Kuma sama Bonnie Gede itu banget tuh. aku sedih sih. Cuman ada detail yang menarik, ini ada Alpha atau Arufa kalau di versi bahasa Jepangnya. Arufa ini pasti banyak yang notice kalau dia mirip Khalifa. Khalifah. Dari Tahu. namanya mirip, penampilannya mirip, sama-sama Silver Paul ya. Aku lupa ini Silver Paul Ini berapa. pasti nanti dibahas Dijelasin di di SBS ya. SBS ini. Sama Ini kayak ada yang nanya. bapaknya kan udah ada ya, udah sempat dibahas di SBS di flashbacknya Ohara apa ya, di flashback Ohara itu bapaknya Khalifa ada, udah sempat Ada, dikasih Bo. lihat, ada itu dibahas di Oke. SBS jadi di flashback Ohara ada bapak yang agen Superpol yang mirip kayak Khalifa. Nah itu disebut di SBS kalau itu emang bapaknya Khalifa. Nah bisa jadi ini juga kerabatnya Khalifa, nggak tahu dalam bentuk apa ya. Atau mungkin malah kakaknya lah. iya bisa Kakaknya. jadi kakaknya atau saudaranya atau apa, kita nggak tahu ya. Secara timeline lebih masuk akal kakaknya. Iya kalau ibunya terlalu, tapi bisa jadi juga ibunya yang selalu kelihatan muda ini karena ini dunia One Piece ya. Usia itu Bisa susah ditebak. tidak relevan dengan penampilan. Betul. Lanjut. Nah ini ada beberapa yang bertanya-tanya adegan. Jadi ketika Kuma diangkat Shichibukai disebut kalau Orang udah mati muncul mulu nyebelin. jadi ketika Kuma jadi Shichibukai, Ace ini yang apa namanya? Ace ini sempat mengalahkan salah satu Shichibukai, jabatannya kosong sehingga sekarang diisi Kuma ya kan? Tapi kalau Mas Daris ingat, Ace sendiri pernah ditawarin untuk jadi Shichibukai. Iya. Ini hal subtle yang menurutku ini kan terjadi 4 tahun yang lalu juga. Ace 4 tahun yang lalu ditawarin jadi Shichibukai. Kejadiannya nggak salah di One Piece novel Ace ya, yang di One Piece novel ya kalau nggak salah, yang penjelasan lebih detailnya. Jadi di situ Ace itu ditawarin jadi Shichibukai. Nah kita baru tahu sekarang kalau dia ditawarin jadi Shichibukai karena dia apa namanya? Karena dia mengalahkan Shichibukai itu. Jadi setelah dia ngalahin Shichibukai, jabatannya kosong, dia ditawarin, kemungkinan kayak gitu. Cuman karena Ace menolak, sekarang Kuma yang dapat tawaran. Bukan dapat tawaran, dipaksa. Iya sih dipaksa. Cuman yang bikin aku agak heran, kenapa Luffy ngalahin Crocodile tapi Luffy tidak ditawarin. Karena Dragon kali ya. Mungkin karena pemerintah dunia tahu kalau Luffy itu putra Dragon. Dan ini kan soal Garp juga ya, jadi akan ada banyak skandal nanti. Tapi aku lebih masuk akal kalau suratnya nggak nyampe sih. Gimana? Iya surat kan, maksudnya kan untuk mengirimkan, untuk menjadi Shichibukai itu kan dikirimin surat ya. Jadi akan ada kelawar hitam ya yang dikirim ke baju itu ya, atau denden musti hitam, aku lupa lah pokoknya. Pokoknya apa namanya, jadi ketika Luffy itu kan perjalanannya sangat, soalnya habis Alabasta itu kan langsung ke atas tuh. Oh iya sih. Nah, jadi itu nggak nyampe, itu ada kemungkinan lucu seperti itu juga sih. Bisa jadi. Jadi mungkin Luffy juga dipertimbangkan, atau emang itu tadi Kurohige duluan. Iya, lebih dulu Kurohige juga bisa masuk akal. Jadi ketika Luffy naik naik ke atas, Kurohige maju kan. Jadi memang nggak pas aja. Terus lanjut ya Mas ya. Ini ada detail yang aku penasaran tapi aku nggak tahu jawabannya apa. Kenapa Moria wajahnya disembunyikan? Padahal ini kita semua udah tahu identitasnya Moria kayak gimana. Ini yang aku agak penasaran.
Oh, ya itu detik aku nggak notice deh. Itu ada Iya. main ayamnya. Aku nggak notice itu soal detail. Jadi karena apa namanya? Buat dengerin ayam. Iya, sebentar ya Mas ya. Jadi karena Oke. Moria apa namanya? Karena Moria ini kita sebenarnya udah tahu identitasnya kayak gimana. Kenapa disembunyiin oleh Oda di sini? Ini yang aku sebenarnya agak penasaran, tapi karena kita nggak tahu jawabannya mungkin di skip dulu ya Mas ya. Nah, aku juga tidak terpikir soal ini. Terus lanjut. Nah sekarang, ini Aduh, Jolly Rogernya Kuma sih. ya dia tuh cuma pengen jadi bapak. Itu tuh Walaupun- gambarnya Boni kan ya. Walaupun gambarnya agak beda ya detail di sini dan di sana karena mungkin digambar sendiri, tapi overall paham lah. Kalau Kuma itu cuman pengen jadi bapak gitu loh. Dia tuh rela membuang segalanya termasuk ideologinya untuk Dirinya membantu sendiri, ya. Dragon. Termasuk dirinya sendiri demi itu tuh aduh ya Mau pindah Mordek. mau ke timur. Terus Baru tak tonton lagi. lanjut ya Mas ya. Terus ini yang aku penasaran, kita di akhir One Piece 1100 ini kita dikasih lihat Kuma menuju desa Fushia. Desa Fushia ya. Jadi detail yang menarik di Ah, sini ini itu punya teori. Iya. Lanjut dulu. Lanjut Teorinya dulu. udah di tahu. Kalau teman-teman ingat, Iva itu nggak tahu kalau Dragon itu ayahnya Luffy. Padahal Iva yang lebih lama sama Dragon daripada Kuma. Tapi Kuma entah kenapa udah tahu. Entah taunya dari mana ya. Jadi teoriku sendiri, dia taunya karena kejadian ini yang kita belum tahu seperti apa. Kalau menurut Mas Daris gimana ini? Ya, kalau aku nggak itu sih, lebih itu soalnya kejadian terbak itu kan setelah tapi mungkin ya, soalnya kan trailer bug dan Water Seven itu kan terlalu pendek untuk Kuma bisa tahu kalau dia anaknya Dragon. Mama. Mungkin dia tuh kesini karena Mama. Kita semua tahu bahwa Kenapa Mas? kita semua tahu bahwa apa itu buah iblis Gomu-Gomu itu di bawah Seng. Tungguin ada. Tahu soalnya pemerintah dunia Seng terlihat salah satunya di desa Fushia terakhir. Jadi pemerintah dunia mengirim Kuma untuk ngecek di mana buah Gomu-Gomu. Jadi di sini tuh nanti Kuma ternyata tahu bahwa Luffy itu pertama anaknya Dragon, kedua dia bawa Gomu-Gomu yang mungkin adalah Nika. Masuk akal sih. Makanya dia melepaskan Luffy dan dia membantu Luffy dengan segala cara untuk biar Luffy bisa di Sabodi dan di itu ya di Dilbak. Terbang itu dia ngebantu Luffy secara tidak langsung karena dia udah tahu bahwa Luffy itu Nika. Bisa Mungkin jadi. adalah Nika. Nah, yang menarik itu sih, soalnya di Drillbug juga dia berusaha gimana caranya, ibaratnya nyari jalan memutar gitu ya Mas ya, supaya Luffy-nya selamat biarpun yang lainnya enggak. Jadi dia cuma peduli sama Luffy. Jadi mungkin dia tahu kalau, tapi yang menarik Luffy berarti nggak ketemu Kuma di sini, soalnya Luffy nggak mungkin lupa sama sosoknya Kuma. Enggak, jadi dia cuma nge-observe aja sih. Kemungkinan gitu sih. Jadi ini pemerintah dunia itu blendernya kebanyakan ya Bang. Orang jahat pasti kena karma ya. Mereka nyuruh Kuma untuk ngecek apakah di sana masih ada buah Gomu-Gomu atau pengguna Gomu-Gomu, tapi Kuma bilang enggak. Karena dia menyembunyikan, karena mereka nggak tahu juga bahwa ternyata Bakanir yang Kuma itu pengen banget ketemu Nika, pengen banget. Itu yang maksudnya menurutku itu plot yang paling mungkin
Ya, menarik sih soalnya gimana pun pasti ada motivasi di balik selain bahwa Kuma anaknya Dragon, Luffy anaknya Dragon, aku yakin emang ada motivasi yang lainnya. Jadi yang Mas Daris sebut tadi lebih menurutku cukup masuk akal. Aku pas ngelihat, aku langsung kepikiran itu soalnya kemarin tuh. Tapi kita lihat nggak lama lagi juga kok. 1101 lah. Soalnya minggu ini tidak break, jadi kita akan langsung tahu jawabannya. Dan aku masih merasa minggu ini adalah flashback terakhir. Ya udah Mas, mungkin itu dulu bahasan kita soal One Piece chapter 1100 ini. Sampai ketemu lagi teman-teman di One Piece chapter 1101. Jangan lupa juga subscribe dan follow medsos OPFCI yang ada di deskripsi seperti biasa. Thank you teman-teman. Thank you.